Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Rumah Pojok 88. Semoga teman-teman yang lagi nonton semua dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian untuk melihat bagaimana proses food prep aku. Jadi aku baru aja pulang dari pasar nih untuk beli beberapa kebutuhan untuk bahan masakan 5-6 hari ke depan. Buat teman-teman yang udah sering nonton channel YouTube aku, udah sering ya aku bikin video food prep kayak gini. Nah, kalau teman-teman yang baru aja nonton atau belum pernah sama sekali melakukan food prep, ini manfaatnya bener-bener membantu kita setiap harinya untuk nggak terlalu banyak makan waktu pada saat memasak. Apalagi teman-teman kalau anaknya udah harus bawa bekal makan siang, otomatis pagi-pagi itu harus siapin bekal ya. Dan biasanya ibu-ibu kalau pagi itu kayaknya hektik banget ya. Semua segala sesuatunya tuh harus cepet selesai. Nah, dengan rutin food prep kayak gini, ini bener-bener ngebantu aku setiap pagi hari. Supaya nggak bingung mau beli apa aja, biasanya aku tuh susun menu dulu untuk beberapa hari ke depan. Aku bakalan masak apa aja. Nah, setelah dapet list menunya, baru deh aku susun apa-apa aja yang harus dibeli. Untuk protein hewaninya, ini aku ada beli daging sapi ya teman-teman. Tadi nggak perlu aku cuci, langsung dimasukin ke kulkas aja. Jadi nanti sebelum diolah baru aku cuci. Kemudian aku juga beli ayam, ada ayam potong biasa sih teman-teman, bukan ayam kampung. Rencananya mau aku goreng pakai kayak tepung crispy gitu, karena itu salah satu kesukaan anak aku. Terus aku juga ada beli ikan tuna, ikan bandeng, sama ada beli udang. Kalau untuk budget belanja ke pasar biasanya itu untuk 1 minggu full itu di range antara 400 sampai 500 ribu sih ya teman-teman. Tapi itu belum termasuk sama beras, minyak, dan lain-lainnya. Jadi itu hanya bahan-bahan masakan dan bumbu aja. Tapi khusus untuk yang belanja kali ini karena nggak sampai untuk seminggu ya teman-teman, jadi nggak nyampe 500 ribuan sih. Kalau aku hitung-hitung ya teman-teman, dengan rajin food prep dan masak di rumah itu benar-benar jadi lebih hemat. Karena hitungannya anggap aja lah ya, untuk beli bahan-bahan semua ini 75.000 per hari ya. Sedangkan kalau kita beli makanan di luar untuk jumlah anggota keluargaku kan ada 3 orang. Misalnya kita beli untuk sarapan, makan siang, makan malam, itu pasti angkanya itu di atas 75.000. Nah, sedangkan kalau kita dengan rajin food prep, masak sendiri di rumah, selain menunya itu disesuaikan sama selera kita, lebih higienis, lebih terjamin juga ya, dan yang pastinya jauh lebih hemat. Jadi buat kalian yang mungkin baru aja berumah tangga, coba deh kalian masukin aktivitas food prep ini ke dalam kebiasaan kalian. Pertama-tama sih emang rasanya kayak berat dan capek banget ya, karena membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam, belum lagi ke pasarnya. Tapi percaya deh, capeknya hari itu akan terbayar dengan beberapa hari ke depan itu kalian jadi lebih santai. Dan sebagai ibu rumah tangga, kalau kita tuh nggak pinter-pinter ngatur uang gitu ya, berapapun yang dikasih sama pak suami itu nggak bakalan terasa cukup. Jadi menurut aku skill utama yang harus dimiliki seorang ibu rumah tangga adalah dia harus pinter untuk mengatur keuangan rumah tangga. Dan yang kedua juga harus pinter untuk gonta-ganti menu masakan ya. Meskipun kadang-kadang kita stuck bingung mau masak apa lagi gitu ya. Apalagi kalau budgetnya terbatas. Aduh, pengen masak ini nggak bisa, masak itu nggak bisa. Akhirnya dengan bahan yang seadanya harus diolah-olah, itu juga bener-bener tantangan ya buat ibu-ibu. Belum lagi setelah kita masak gitu ya, kan capek lelah ya, terbitlah cucian piring yang menumpuk. Pokoknya kalau dipikir-pikir gitu ya teman-teman, kerjaan ibu rumah tangga itu emang nggak ada habisnya ya, dan bener-bener monoton, itu lagi yang dikerjain setiap harinya. Tapi alhamdulillah banget selama 13 tahun ya aku menikah dan menjadi full ibu rumah tangga, aku nggak pernah tuh ngerasa kayak aku pengen kerja kantoran lagi deh atau apa. Ya kadang-kadang emang sih terlintas ya, cuman nggak untuk diseriusin gitu, aku pengen balik kerja kantoran itu enggak. Karena apa? Karena dengan menjadi ibu rumah tangga, selain kita bisa membersamai anak-anak kita gitu ya selama 24 jam sehari, terus kita juga sebenarnya waktunya lebih fleksibel dibandingkan dengan ibu-ibu yang harus bekerja ya untuk memenuhi juga kebutuhan rumah tangganya.
Jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus banyak-banyak bersyukur ya teman-teman, karena banyak banget wanita pekerja yang sekaligus juga seorang ibu sebenarnya pengen banget punya waktu sefleksibel kita. Jadi kalau kita udah mulai ada rasa jenuh, capeknya luar biasa, ya udah rehat aja sebentar, lakuin beberapa hobi yang kita sukai. Nanti insya Allah moodnya itu akan kembali lagi. Aku dapat DM ya yang isinya cukup menarik. Jadi isinya kurang lebih gini, Kak, kok vibes-nya bisa positif terus? Apa nggak pernah sedih? Nah, kalau pernah sedih, bagaimana cara stress release-nya gitu ya? Kurang lebih seperti itulah pertanyaannya. Jadi teman-teman, perlu aku tekanin sekali lagi bahwa sosial media ya, Instagram, YouTube, Facebook atau apapun lah itu biasanya berisi tentang postingan yang memang bagus-bagus aja. Nah, postingan yang sedih-sedih, yang susah-susah itu biasanya sering disembunyikan atau tidak ditampilkan ya, karena namanya influencer atau konten kreator gitu ya. Mereka pengen membagikannya ya yang vibes-nya positif gitu. Jadi kalau kita kebanyakan lihat sosmed dan kemudian mood kita itu berubah menjadi sedih karena secara nggak langsung kita ngebandingin nih hidup kita sama hidup para konten kreator dan influencer yang ada di sosmed, kita jadi ngerasa, kok hidup aku begini sih, kok nggak seindah mereka sih. Nah, itu ciri-ciri bahwa kalian harus berhenti atau jeda sejenak untuk bermain sosmed ya. Karena sosmed itu sebenarnya kan supaya kita itu jadi lebih happy setelah lihat, atau jadi terinspirasi, atau jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Bukan malah bikin kita jadi sedih, jadi ngerasa rendah diri ya. Jadi aku kaitin lagi dengan pertanyaan di DM tadi, apakah aku tuh pernah sedih? Ya jelas lah ya, siapa sih yang nggak pernah sedih teman-teman. Tapi biasanya kalau aku lagi sedih itu, aku memang berusaha untuk nggak nampilin di story, karena kadang-kadang ada nih teman-teman kalau lagi galau, lagi marah, lagi bete atau apa, mereka tuh biasanya tulis-tulis gitu di story. Nah, aku bukan tipe yang seperti itu ya. Jadi kalau aku emang lagi sedih, lagi moodku nggak bagus tuh biasanya aku malah memilih waktu untuk sendiri. Biasanya aku sholat, ngadu sama Allah, terus melakukan beberapa hal-hal yang bisa naikin moodku kembali, seperti misalnya aku main piano, terus aku nulis atau journaling, atau menggambar, dan olahraga yang pastinya bikin mood cepet balik lagi. Karena nggak mungkin banget ya teman-teman kalau kita itu sebagai manusia yang normal itu perasaannya hanya satu aja, pasti gonta-ganti deh, setelah sedih, seneng, happy, kecewa, terus marah, terus apalagi macam-macam, pokoknya bolak-balik. Jadi perasaan yang kita rasakan gitu yang berubah-ubah itu ibarat seperti awan itu kan nggak pernah netap ya, yang netap itu kan cuma langit yang biru. Awan itu pasti bergerak terus ya, jadi hanya sekedar melintas. Nah, sama seperti perasaan kita juga gitu, seneng nggak ada seneng yang abadi, sedih juga nggak ada sedih yang abadi. Jadi semua itu kayak hanya seperti awan yang melintas. Jadi buat teman-teman yang mungkin ngikutin aku juga di Instagram atau udah sering banget nonton video YouTube aku gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang aku posting-posting itu memang hanya yang bagus-bagusnya aja. Kadang-kadang malah aku juga pencitraan ya, sebelum aku nge-shoot video gitu, rumahnya aku rapi-rapiin dulu supaya terlihat lebih bagus. Padahal aslinya sih enggak ya teman-teman. Aslinya kalau kalian misalnya main ke rumah aku ya, rumah aku seperti rumah normal pada umumnya ya, berantakan juga, ya kotor juga kayak gitu. Jadi sekali lagi aku ulangin ya teman-teman, reminder buat diriku sendiri juga. Kalau kalian setelah melihat sosmed, terus kalian membandingkan hidup kalian dengan apa yang ditampilkan di sosmed, terus kalian jadi ngerasa sedih, rendah diri, itu artinya tanda bahwa kalian harus istirahat sejenak dari sosmed. Supaya apa? Supaya kalian kembali waras dan kembali moodnya bagus. Oke, balik lagi ya ke video yaitu tentang food prep. Aku udah kebanyakan cuap-cuap dari tadi ya. Mudah-mudahan cuap-cuap aku bisa bermanfaat ya teman-teman. Ada hikmah yang bisa diambil gitu. Ini aku udah hampir selesai nih teman-teman untuk nge-food prepnya ya. Nah, kalau untuk kayak seperti daun bawang, seledri, terus kayak serai ini bener-bener harus dibersihkan dulu sebelum disimpan supaya jadi lebih awet.
Oke, alhamdulillah kulkas udah terisi penuh. Ini bener-bener hal yang membuat aku bahagia dan happy banget ya sebagai ibu rumah tangga. Insya Allah beberapa hari ke depan aku nggak bingung mau masak apa karena semuanya udah rapi, tinggal disiap-siapin aja. Lanjut, setelah selesai food prep, aku mau jemur pakaian dulu. Jadi ini kan cuacanya lagi sering hujan ya teman-teman. Dan panasnya itu biasanya cuma sekitar 3 jaman sehari. Jadi jemurannya aku pindah ke sini supaya benar-benar dapat matahari yang terik. Insya Allah bisa langsung kering selama 3 jam ya. Habis ini aku mau langsung mandi, istirahat sebentar. Dan hari ini aku nggak masak karena aku capek banget. Jadi rencananya aku mau beli nasi padang nih teman-teman. Oh iya, kalau kalian mau beli wadah-wadah untuk food prep, bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti aku kasih link pembelian untuk kotak-kotak yang tadi aku pakai ya pada saat food prep. Siapa tahu ada yang perlu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menyimak videoku hingga selesai. Semoga apa yang aku sampaikan dalam video ini bisa bermanfaat ya, dan bisa mengisi waktu luang kalian nih kalau sambil nonton YouTube. Seperti biasa, kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe ya. Karena insya Allah setiap hari Minggu, entah minggu keberapa ya, aku bakalan upload video. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!